Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan senang sekali adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak untuk kita sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka menyampaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian insyaallah akan kita mendengarkan pengajian dan akan ditutup nanti dengan salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan saja yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala yang berlipat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam adalah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang akan berikan tausiah kepada kita bersama pada malam hari ini adalah al-ustaz kita Haji Muhammad Salman Raja. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kemudian nanti setelah wirid Bapak-bapak saya bisa mengulang kembali, mereview kembali pengajian Ustaz yang waktu itu yang akan diserahkan oleh Pak Haji Andri. Maka dari itu kami mengajak kepada kita semua untuk subscribe, kemudian like dan share. Mudah-mudahan bisa menambah pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berawal pengajian kita pada malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Pantauin aja. Pantauin. Itu aja, satu aja. Satu aja. Siap. Pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbunakumullah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid An-Naba, serta yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang tua-tua kita, dan juga para pengurus masjid beserta seluruh penasehat. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Bisa hadir ke Masjid An-Naba nih, bisa beribadah, sholat berjamaah, ini juga sudah merupakan nikmat. Jangankan pahalanya dulu, bisa hadir beribadah saja di masjid ini sudah nikmat dari Allah. Berapa banyak orang-orang
yang mungkin belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meringankan langkahnya untuk hadir ke rumah Allah. Padahal sesungguhnya bapak-bapak dan kita semua, bahwa beribadah di rumah Allah ini mempunyai nilai yang sungguh sangat besar pahalanya dibanding dengan sholat ibadah di rumah kita sendiri. Sampai di dalam hadis dikatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat bagi tetangga-tetangga masjid kecuali di masjid. Kayaknya bapak-bapak dan ibu-ibu kita di sekitar ini tak ada yang tak tetangga masjid. Semuanya kita tetangga masjid. Kalau di sini dekat dengan Anaba, tetangga Anaba. Kalau di sana dekat dengan Nur Iman, tetangga Masjid Nur Iman. Kalau di sana lagi dekat dengan Masjid Mutakin, tetangga Masjid Mutakin. Mau lari kemana kita? Kayaknya semua kita ini sudah jadi tetangganya masjid. Sampai sejauh berapa kilo, Pak? Tak usahlah pakai kilo-kilo. Kalau andai kata terdengar suara azan berkumandang di rumah kita, berarti itu tetangga masjid. Ya kalau gitu besok muazzinnya nggak usah pakai mic saja, biar nggak dengar ke rumah saya. Itu namanya mengakal-akali. Makanya bapak-bapak dahulu di zaman Rasul tak pakai mic. Azan itu Bilal naik di atas masjid. Ada batang korma, naiklah Bilal untuk azan. Walaupun mic tak ada, ketika Bilal itu azan menandakan masuknya waktu sholat, lalu orang yang dengar Bilal azan itu menyambung suara itu ke tempat lain. Sudah masuk waktu zuhur, Bilal sudah azan. Wah, sambung ke sana. Sudah masuk waktu zuhur, Bilal sudah azan, sambung lagi ke sana. Sampailah ke sudut kota Madinah. Ada yang memang dia datang ke masjid sambil menunggu azan. Datang dia ke masjid sebelum azan, dia tunggu azan itu di masjid. Kalau awak kan nunggu azannya entah di mana nggak tahu ya. Di rumah alhamdulillah masih dengar. Yang takutnya bapak dan ibu nunggu azannya belum siap-siap. Wah, ini yang payah. Gak apa-apa kalau di rumah begitu azan langsung ke masjid. Ini belum siap-siap, begitu azan baru mandi. Mandi pakai air panas pula, belum panas belum mau mandi. Begitu panas habislah azan. Begitu mandi orang pun sholat. Begitu siap orang ke masjid dia, orang pun sudah pulang. Akhirnya nggak jadi ke masjid balik lagi. Ditanya nanti sama malaikat, kenapa nggak jadi ke masjid telat? Apakah malaikat bisa ditokoi? Wah, kan begitu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hidup kita ini menunggu untuk masuknya waktu sholat. Makanya dikasih jarak waktu antara subuh dengan zuhur. Ini kita menunggu waktu sholat. Karena menunggu waktunya lama, kita pun bekerja. Jadi bekerja itu menunggu waktu sholat sebetulnya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang ma'adoh itu adalah ibadah sholat. Ketika kita menunggu waktu ibadah sholat datang, kita bekerja. Bekerja ini pun ibadah juga. Nama ibadahnya khairu mahdoh, ibadah umum, khusus. Kalau khusus mahdoh, kalau yang sifatnya umum khairu mahdoh. Ya, makanya bapak-bapak alhamdulillah yang hadir ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah di rumahnya ini luar biasa. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu adanya sholat maka adanya masjid. Nabi Muhammad SAW menjemput sholat itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha, baru diterimanya sholat. Nah, jadi masjid ini kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul mengatakan, umatku yang paling bakhil beribadah itu adalah ketika namaku disebut dia tak berselawat. Kan gampang untuk berselawat saja, tapi tak mau, itu bakhil kita. Jadi ketika nama Nabi disebut, ibu bapak, kita jawab dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apabila satu majelis, kata Rasul, tidak ada salawat di dalamnya, baik di awalnya maupun di akhir majelis itu, maka majelis itu sama dengan majelis yang bau bangkai, bau busuk, karena tidak ada salawat. Antan nazifah, majelis yang bau busuk. Itu makanya para ustadz, para protokol, kata sambutan, selalu mengingatkan kita dalam pembicaraannya, mari kita berselawat kepada Nabi. Supaya satu majelis itu jangan majelis yang bau busuk. Makanya ada orang yang bersalaman, dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Karena ketika dia bersalaman dengan orang lain, dia menganggap itu sudah masuk dalam satu majelis. Makanya dia mengucapkan selawat supaya majelisnya itu majelis yang tidak bau busuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita lanjutkan bulan yang lalu tentang mempertajam kecintaan kita kepada Allah. Jadi mahabbah ilallah wa rasulih. Ya, jadi sekarang kita bahas mahabbah ilallah, cinta kepada Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala memang sewajibnya, ya kan, sewajarnya dilakukan oleh seorang hamba. Mengapa demikian? Karena hamba ini makhluk. Allah itu khalik. Khalik itu pencipta, makhluk itu diciptakan. Yang menciptakan kita Allah. Jadi yang menciptakan kita Allah. Allah itu sayang kepada yang diciptakan. Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim. Allah mempunyai sifat pengasih, Allah mempunyai sifat penyayang. Kasih sayangnya itu diberikan kepada semua makhluknya termasuk manusia. Nah, manusia ini sudah diberikan kasih sayang Allah. Apakah tidak mungkin kalau kita tidak mencintai Allah? Ya harus mencintai Allah. Karena dia saja pun yang menciptakan kita, dia cinta kepada kita, dia sayang kepada kita. Mustahil kalau kita tidak mencintai Allah. Lalu bagaimana cara kita mencintai Allah? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada cara untuk mencintai Allah. Nah, cara ini disebut dalam ilmu tauhid namanya tariqat, cara atau jalan. Jalan untuk mencintai Allah itu ada jalannya. Jadi makanya ada orang buat kelompok-kelompok tarikat, tarikat Naksabandi, tarikat ini, macam-macam tarikat-tarikat yang mereka buat. Itu tujuannya adalah jalan untuk menuju mahabbah ilallah, jalan untuk menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mencari jalan bagaimana kita bisa mahabbah ilallah, cinta kepada Allah gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana jalannya itu apa aja? Yang pertama adalah kita harus mengenal terlebih dahulu.
Lalu mengenal itu apa? Mengenal itu dalam ilmu tauhid disebut dengan makrifat. Makrifat kepada Allah, mengenal akan Allah. Jadi mengenal Allah itu tak boleh dikarang-karang. Mengenal Allah itu tak boleh suka-suka kita. Mengenal Allah itu ada panduan. Panduan dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh para Rasul, para sahabat dan juga oleh para ulama. Ada panduan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita tak mengenal, kita tak akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Jangankan kita bicara cinta kepada Allah, kepada manusia saja pun kalau kita tak kenal, tak akan cinta kita lebih dulu. Cinta itu akan muncul disebabkan karena kenal. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, andai kata kalau kita itu dijodohkan tanpa tahu orangnya, tanpa kenal orangnya, tiba-tiba ketemu mencogok, susah untuk langsung cinta. Kau kunikahkan sama baku kau ya, katanya. Mak, yang mana? Kau tak usah tanya-tanya orangnya yang mana-mana lah. Pokoknya nanti ketemu kau mau aja. Bingung lah awak. Macam mana ketemu awak mau? Sedangkan awak pun belum kenal. Jadi akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, banyaklah orang menikah dengan baku ini putus di tengah jalan. Karena apa? Karena aden terpaksa menikah joang karena takut joang apa aden. Kalau indak nama aden. Mangan nama ya awak ndak kenal. Jadi makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, nasiblah orang nikah dengan baku ini karena rasa-rasa terpaksa. Tapi kalau dikenalkan dulu boleh. Kau nikah dengan baku kau ya, orangnya tampan. Wah, kan gitu. Orangnya ganteng, hidungnya mancung, sekolahnya tamat sarjana S1. Kalau enggak salah saya sarjana hukum. Dia sekarang sudah bertugas di kantor pengadilan dan sudah bergaji juga agak lumayan. Gajinya sudah ku tengok ada 10 juta. Itu aja udah gemetar awak nerimanya. Ya kan? Wah, kalau itu udah kenal awak lumayan nampak nih. Nampaknya bagus. Jadi makanya begitulah kita akan Allah nih. Bagaimana kita gujuk-gujuk mau cinta Allah? Disampaikan pun ceramah hebat-hebat. Kalau kita tidak makrifat kepada Allah, nggak akan bisa cinta sama Allah. Makanya bapak-bapak mohon maaf, dulu kita sebelum kita mengenal agama ini, yang pertama dikenalkan kita adalah makrifat kepada Allah. Di setiap sekolah-sekolah kita, baik sekolah kita di TPA, MDA, kalau dulu TPA, MDA nggak ada. Sekolahnya, ngajinya di surau-surau, diajarkan itu makrifat kepada Allah. Diajarkan kita untuk cinta itu dengan cara pertama makrifat kepada Allah. Memang begitu agama itu. Agama itu dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu yang mengenal Allah dulu. Sekarang anak-anak belum ada mengenal Allah, langsung disampaikan sama dia tentang agama nih. Kacau. Makanya gampang disusupi, dimasuki dengan aliran-aliran yang menyesatkan. Akidah-akidah yang menyesatkan. Karena memang dia tidak tahu. Memang tidak tahu bagaimana akidah yang benar, yang ia belum pernah dapatkan selama ini. Kalau kita kan udah dapat. Nah makanya bapak-bapak kita semua, orang kalau memang tahu kita ini mazhabnya apa, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang macam mana itu pun belum tentu tahu pula kawan. Anak-anak tuh kayak mazhabnya apa, ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Pokoknya ahli sunnah wal jamaah. Kayak mana cerita, bapakku ahli sunnah wal jamaah, aku ahli sunnah wal jamaah. Dibilang orang, inilah yang ahli sunnah wal jamaah. Masuklah, begitu pulang kok lain anakku ini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu nggak paham, nggak dimakrifatkan dia kepada Allah. Kalau dulu sekolah kita SD aja pun pendidikan agama sudah diajarkan tentang makrifat kepada Allah. Diajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka kita semua paham makrifat kepada Allah dengan bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita memahami sifat 20. Itu dia. Sifat 20 itu kita pahami.
Makanya ada 50 sifat yang dikarang oleh Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, yang dikutip dari buku karangan Asy'ariyah. Ada 50 sifat. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. 50. Nah, ini dikenalkan dulu kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita nggak canggung lagi. Kalau ada orang cerita akidah kayak gini, kita nggak canggung lagi. Itu tak betul. Kita sudah punya akidah kuat. Apa yang sifat 20 itu kita sudah hafal. Dihafalkan sama kita. Wujud, qidam, baqah. Masih ingat, Bu? Masih hafal, Ibu? Kalau hafal berarti Ibu dulu itu kajinya, belajarnya. Ya kan? Wujud, qidam, baqah, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita dapat sifat-sifat Allah nih, ini menangkal aliran-aliran yang sesat di dalam akidah. Kita sudah langsung, nggak benar. Nggak benar. Ini yang kadang-kadang bapak-bapak mohon maaf, anak-anak kita masih kosong. Makanya begitu saya sampaikan kemarin kepada anak-anak waktu acara mabit mereka, saya sampaikan nih kepada mereka, kalian harus hafal nih. Kalian harus hafal. Karena menghafal sifat-sifat Allah ini untuk membentengi. Untuk membentengi apa? Membentengi akidah. Nanti masuk akidah lain, kita sudah terbentengi akidah itu. Makanya bapak-bapak mohon maaf, di dalam tubuh kita ini ada 3 bahagian anggota. Anggota yang pertama, 1 jengkal dari dagu kita ini, pangkal leher, 1 jengkal ini kepala. Kemudian 1 jengkal dari ujung leher ke bawah, ini dada. 1 jengkal dari ulung hati ke bawah, ini namanya perut. Nah, bapak-bapak dan kita semua, anggota-anggota badan itu kalau salah satu tidak ada, pasti manusia tak hidup. Andai kata kalau dia tak punya perut, pasti tak hidup. Kalau ada orang, perutmu nggak ada, bohong. Ada tapi kecil. Ya kan? Nah, perutnya kecil, bukan tak ada. Perutmu tak ada ya, bohong. Perutnya itu kecil, bukan tak ada. Ya kan? Kalau nggak ada perutnya, berarti dia mati, bukan manusia. Kalau nggak ada dadanya, di mana menyimpan jantung, hati, limpa, paru-paru? Karena dada itulah tempat menyimpan organ-organ tubuh vital itu. Kalau nggak ada dada, berarti mati, bukan manusia. Apalagi tak ada kepala, ya lebih parah. Kalau bapak-bapak ada badan jalan tak ada kepalanya, itu bukan manusia itu, Bu. Ibu pun mungkin lari, ya kan? Jadi makanya anggota-anggota tubuh yang ada itu yang harus diisi. Harus diisi. Isinya dengan apa? Ini otak. Kepala kita itu di dalamnya ada otak. Otak itu zohirnya dibelah, nampaklah otaknya. Tapi batinnya disebut namanya akal. Akal ini diisi dengan ilmu. Ilmu yang pertama masuk adalah ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah yang pertama masuk, sebelum mengenal ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu ma'rifat itu dihafal, dimasukkan ke otak kita. Wujud, qidam, baqah tadi. Nanti kapan-kapan lah kita pelajari satu-satu, ya kan? Nanti kalau mau puas lagi kita panggil lagi Kiai Idrus Ramli. Ya, karena panduan saya menyampaikan itu buku dari beliau salah satunya. Jadi makanya bapak-bapak dan ibu-ibu masukkan ke dalam. Ya, sifat tadi, sifat 20 sifat Allah itu masukkan ke dalam. Ini otak. Nah, kuda masuk dia ke dalam nih, mau dimasukkan apa saja silakan.
Udah terbentengi dia di dalam. Udah terbentengi dia di dalam. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati. Otak kita nanti kalau sempat diracuni, sudah ada di dalamnya penetral. Diracuni kesesatan, sudah ada penetralnya di dalam. Netralnya apa? Ma'rifatullah. Tak akan bisa kita dibuat orang menjadi sesat. Tak akan bisa kita terpengaruh kepada orang karena sudah ada di dalamnya itu penetralnya. Netral kita sudah kenal betul kita dengan Allah. Walaupun dikenalkan oleh orang Allah itu dengan cara-cara yang lain, pasti tidak akan bisa kita terima. Karena memang sudah ada yang mengenalkan Allah terlebih dahulu di dalam sifat 20 itu kepada kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, benteng itu. Nah, terus terang saja, otak ini bapak ibu terbatas. Otak ini isinya sedikit. Otak itu kecil. Akal itu tak bisa ditampung, akal itu tak bisa menampung ilmu banyak. Buktinya aja Pak Mahidin karena saking udah penuhnya otaknya ditanya, "Pak, ini gimana?" Nggak bisa dan berpikir lah penuh otak den. Nggak bisa, penuh. Nggak bisa. Mak lagi tanya, Uma, apalah ini pelajaran awak nih kenapa awak nggak bisa? Jangan tanya amak pun pening, lah penuh otak amak kok. Nggak bisa. Karena kecil, nggak bisa menampung banyak. Makanya begitu doktrin itu datang, diterimanya sama dia langsung. Kalau nggak ada saringan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu itu tadi ma'rifat. Nah, itu satu. Kita akan inti kajinya, dia mempertajam jarak caranya itu, ma'rifatnya bagaimana, jalannya itu. Kita bukan mengaji sifat 20-nya, sifat 20-nya nanti. Kemudian yang kedua bapak-bapak dan ibu-ibu apa? Setelah kita mengenal sifat Allah, mengenal Allah dengan sifatnya, lalu kita disuruh mengingat. Kan di sini udah masuk. Mengingat itu turun ke bawah. Nah, mengingat itu bukan kerja otak. Mengingat itu kerja akal, kerja hati. Maka disebut mengingat itu namanya zikir. Zikir itu mengingat. Kalau mengingat berarti itu kerja hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan lapang. Ketika zikir itu kita baca, biasanya Allah memerintahkan kita berzikir setelah kita melaksanakan amal ibadah. Karena apa? Ketenangan untuk memasukkan zikir ke dalam hati itu bisa lebih cepat. Fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim. Apabila kamu sudah menyelesaikan solat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Artinya apa? Setelah selesai solat berzikirlah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu zikir. Tapi untuk memasukkan zikir itu ke kolbu, untuk memasukkan zikir ke hati, dipakai alat bantu. Alat bantunya adalah lisan atau mulut, dipakai lafaz. Lafaznya bukan lafaz makrifat. Lafaz makrifat itu untuk membentengi otak. Wujud kidam baqa itu bukan lafaz zikir. Tak ada orang berzikir dengan wujud, nggak ada. Kidam itu untuk dihafal. Untuk apa? Membentengi otak. Lalu bagaimana? Zikir itu untuk dimasukkan ke dalam hati sudah diajarkan. Diajarkan oleh Rasul. Apa zikir yang harus dibaca? Zikir pagi dan petang. Apa zikirnya? Ya, baca kalimat subhanallah, baca kalimat alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat zikir yang dibantu oleh mulut untuk alat bantunya. Zikirkanlah itu. Kebacalah dengan lisanmu, dibantu dengan mulutmu, kemudian masukkan ke dalam hatimu supaya menumbuhkan cintamu kepada Allah sambil kamu mengingat akan kebesaran dari sifat-sifat Allah itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa kok disuruh 33 kali paling sedikit? Karena kalau 33 kali itu sudah masuklah ke dalam hati.
Kalau 2 kali biasanya belum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan belum masuk. Kadang-kadang awak masih mau enak-enaknya zikir, tiba-tiba sudah diganti zikir yang lain. Belum masuk. Kalau 33 kali, kayaknya bisalah udah masuk. Kayaknya, ya kan? Ada juga orang baru 2 kali udah langsung masuk ke hati. Ada yang sudah 100 kali pun tak masuk-masuk. Ada sampai orang udah siap dia masuk zikir, dia pun tak masuk. Masuk kemana? Kolbu nih. Begitu masuk ke kolbu, belum tentu sudah mahabbah. Belum tentu, Pak. Itu masih melatih kolbu saja. Melatih kolbu agar kolbu itu berzikir. Latihannya dengan diucapkan kalimat zikirnya, dibantu oleh lisan, kemudian dimasukkan zikir itu ke dalam hati. Lebih memantapkannya, tahu makna dari zikir yang kita baca. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, zikirnya itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Asmaul Husna Pak Ustadz, Asmaul Husna bagus kalau hafal. Tapi Asmaul Husna ini bagus untuk zikir, namun tidak banyak orang yang hafal. Jadi orang tak lazim mengucapkan Asmaul Husna untuk zikir. Padahal bagus. Asmaul Husna itu jadikan zikir, bagus. Faedahnya, fadilahnya bagus sekali. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sudah berapa lama kita berzikir kepada Allah untuk memasukkan rasa cinta kita kepada Allah? Sudah lama Pak Ustadz. Aku dari mulai mengenal Allah, kemudian aku berzikir kepada Allah, tak masuk rasa cintaku sama Allah. Kenapa ya Pak Ustadz? Gak masuk. Ibu jawab ya. Bapak-bapak gak usah lah. Ibu aja jawab. Cinta itu adanya di hati atau di lutut? Di hati ya Bu? Nah, di hati. Berarti kan cinta itu kan di hati kan? Berarti kalau kita mencintai Allah, letak cinta kepada Allah di mana? Di hati ya Bu ya? Di hati. Payah Ustadz. Enggak cinta-cinta Allah. Enggak cinta-cinta aku sama Allah dalam hati itu. Apa sebabnya? Tentu ada sebabnya ini. Berarti sebab kamu tidak mencintai Allah, padahal kamu sudah berzikir, kamu sudah bermakrifat, ternyata satu. Apa itu satu? Sudah kau masukkan di dalam hatimu cinta yang lain. Itu yang lebih dulu. Jabatan, kau cinta sama jabatan, masuk ke sini. Harta, kau cinta sama harta, masuk ke sini. Anak, keluarga, kau cinta sama mereka, masuk ke sini. Masuk. Sehingga penuh walaupun hati seluas samudra, tapi kan harta kau banyak. Sawit kau 30 hektar kau masukkan semua. Cerita sawit menggigil badan kau. Cerita jabatan menggigil kau. Dari mulai restabot kau sampai manajer, kau punya jabatan itu semua. Ketika cerita itu menggigil, berarti cinta jabatanmu sudah masuk ke sini. Penuh itu udah. Walaupun hati seluas samudra, otak ini tak banyak, tapi hati ini sudah penuh dengan cinta yang lain. Tak ada tempat untuk mencintai Allah lagi. Makanya kadang-kadang bapak-bapak ada orang bertanya sama Ustadz, ya kenapa ya Ustadz kalau kita ini makin tua, kok makin khusyuk kita ibadah, kok rasa-rasanya kita makin dekat kepada Allah, kok makin cinta kita kepada Allah, kenapa udah tua ini ya Ustadz? Iyalah, karena nggak ada yang dipikirkan lagi, jabatan udah nggak ada. Coba kalau bapak-bapak masih kerja di Chevron, ke masjid mungkin lupa sebagian. Kalau yang lain, kalau di sini tahulah, awak rajin lah, walaupun kerja rajin ya Pak Haji. Rajin. Sekarang sudah tak ada jabatan, apalagi yang mau kita cintai, jabatan sudah hilang, berkurang. Dah. Apalagi anak udah dibawa suaminya masing-masing. Dah tak ada lagi awak cinta sama anak. Artinya cinta sama anak itu sebagaimana waktu kita merawatnya. Makanya bapak-bapak gimana anak kita itu yang di Kalimantan kan udah ada suaminya, mangga di pikiran.
Dia aja lah suaminya yang mikirkan. Kalau perlu dia telepon. Apa pula orang gaib melepon Inyo kalau perlu telepon. Nggak usah kita telepon dia. Ini telepon. Kenapa? Udah ada yang ngurus. Udah kita ada penuh balik di sini. Makanya kita deket. Harta, rumah besar itu apapun sekarang sudah tak pikir. Dulu kita waktu masih hebat, jaya, masih muda, kepingin punya rumah 4 tingkat. Sudah tua, tingkat 3 sampai tingkat 4 nggak pernah terjamah. Ya kan? Nggak kau tengok di atas sana pedia saja lah, sarang burung ti. Nggak dipikirkan lagi yang di atas. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan penting awak bisa lalok lah tuh. Kamar mandi, di kamar tidur ada kamar mandi sudah. Awak bisa bangun kemudian uduk tahajud sudah selesai. Nggak perlu lantai-lantai atas. Bila perlu sewakan, siapa yang namuh sewakan sajalah. Kalau perlu pun kita pindah ke rumah-rumah yang ketek saja. Manga rumah gadang wana mereka saja. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena memang tak mau. Nggak ada lagi selera untuk itu, tak ada. Jadi hilang. Bagaimana dia tidak mencintai Allah? Karena apa? Karena cinta-cinta tadi udah terbuang semua. Takutnya awak tak sampai kita tua, sampai hilang itu, Pak. Lagi hebat-hebatnya awak sedang bernaik jabatan, belum masuk rasa cinta kita kepada Allah, meninggal. Kan banyak sekarang orang mati muda. Manajer mati. Ya kan? Lagi keren-kerennya, Pak. Nah, lalu bagaimana, Ustaz? Payah kita menanamkan cinta kepada Allah dalam hati. Betul lah kata Ustaz tadi. Karena sudah banyaknya yang masuk lebih dahulu. Sudah ada harta situ, kita cinta sama harta. Sudah ada anak situ, kita cinta sama anak. Sudah ada istri, sudah cinta kita sama istri. Sudah ada harta mobil, kita cinta pula sama mobil. Apalagi orang yang suka touring tuh. Itu paling itu. Kalau cerita touring menggigil lututnya itu. Kenapa? Karena cinta betul dengan gaya-gaya model seperti itu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi macam mana Ustaz dicampakkan semua itu? Tidak usah dicampakkan. Biarkan rumah itu ada. Kau kan bisa memakainya. Biarkan istri itu ada. Kau kan bisa mencintainya. Iya Ustaz, tapi kan terganggu cinta kita kepada Allah. Balik lihat Asmaul Husna. Kita balik lihat Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rezeki. Kalau Allah pemberi rezeki, kau tahu jabatan kau itu yang memberi Allah. Kalau Allah itu pemberi rezeki, jabatan kau itu yang memberi Allah. Rumah kau yang besar itu yang memberi Allah. Istri kau itu yang memberi Allah. Kau tak punya apa-apa di dunia ini. Kau punya karena Allah yang memberi. Karena Allah yang memberi, maukah kau lebih cinta kepada yang diberi daripada cinta kepada yang memberi? Kalau kau lebih cinta kepada yang memberi, maka kau bodoh. Kita aja muhasabah sendiri. Tengok Ar-Razzaq itu. Ar-Razzaq yang memberi rezeki, berarti Allah yang memberi awak rezeki. Bodohlah aku kalau tidak cinta kepada Allah, karena Allah memberikan harta semua jabatan kepada aku. Lalu aku mencintai harta karena perintah Allah. Aku mencintai jabatan karena perintah Allah. Allahnya tidak ditinggalkan dari urusan dunia. Nah itu makanya aman. Makanya bapak-bapak orang kaya ada yang ke masjid. Karena dia tahu kekayaan ini bukan milik dia. Kekayaan ini amanah dari Allah. Allah yang memberikan. Orang yang punya jabatan, dia ingat Allah, dia pergi beribadah, dia pergi masjid. Karena dia tahu bahwa jabatan dia ngasih Allah. Karena jabatan dia ngasih Allah berarti dia harus ingat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah akan kekal sampai kapanpun. Tapi cinta kepada makhluk dia akan hilang meninggalkan kita. Ada dua kemungkinan kalau kita cinta kepada makhluk. Cinta kepada harta, kalau enggak kita dulu yang meninggalkan harta. Harta dulu yang meninggalkan awak. Cinta sama suami, Bu. Kalau enggak suami dulu meninggalkan kita, awak pula meninggalkan suami awak pula. Suami kita pula meninggalkan awak. Makanya ibu-ibu, jangan terlalu banyak ngumpulkan emas. Emas dikumpul, beli emas. Ibu meninggal, suami ibu kawin lagi, emas itu dikasih istri yang baru. Bersedekahlah untuk teman awak. Bersedekah untuk teman awak dalam kubur. Kenapa? Boleh beli, tapi kita sedekahkan. Untuk
teman kita dalam kubur. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, nih Ustadz, sudah Ustadz, aku sudah mengatakan bahwasanya semua yang aku punya di pemberian Allah, tapi belum juga masuk hatiku itu mencintai Allah. Macam mana? Berarti bermasalah hatimu. Bermasalah macam mana? Bermasalah. Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu ada penyakit, maka Allah tidak akan bisa membuat kamu kecuali penyakit-penyakit yang lain yang akan datang kepada kamu. Maka summum bukmun umyum fahum layar ziun. Kamu itu buta, bisu, tuli, peka. Semua penyakit itu akan datang. Peka apanya? Hatimu akan peka. Telingamu pun peka, telinga hati. Matamu akan buta. Mata apa? Mata hati. Mulutmu akan mingkem bisu. Mulut mana? Mulut hati. Ketika itu semua seperti itu, berarti tidak akan masuk rasa cintamu ke dalam hati. Rasa cinta Allah ke dalam hati. Cara mana caranya Ustadz? Ya diobatilah. Obati dulu hati itu. Penyakit hati itu apa? Kasih contoh kenapa Ustadz? Nggak usah lah banyak-banyak sampai 100 macam penyakit hati, ngapalnya pun susah. Yang 4 biji aja lah, itu AIDS namanya. AIDS itu apa Ustadz? A. Angkuh. Angkuh itu apa? Angkuh itu tak mengeceknya, tapi gaya modelnya. Ketiak bisulan. Kalau jalan ketiaknya berbisul, padahal nggak bisulan. Kemudian selangkang paha seperti ada penyakit. Jadi jalannya model kayak gitu, ada contoh aja lah kayak mana bentuknya. Nah, itu berarti angkuh. Nah, itu angkuh, itu nggak bisa masuk rasa cinta kita sama Allah kalau angkuh. Yang kedua Pak Ustadz, yang kedua iri. Jangan punya sifat iri. Iri nggak boleh. Iri itu macam mana? Ya irilah, irian kali, irian jauh. Awak tinggal di Duri jangan irian. Duri aja, irian. Orang punya ini, awak sibuk. Awak pula nggak bisa beli, awak pula menimbulkan masalah. Orang punya kulkas, awak yang kedinginan, akan kacau. Ya kan? Orang beli kompor gas, awak pula yang kepanasan, gawat. Orang pergi naik haji, dia pula yang mati. Ya, aduh, ini penyakit iri. Nggak bisa dia ngimbangi, akhirnya kena di badan. Nah ini nggak bisa masuk ke dalam hati untuk mahabbah ilallah. Nggak bisa. Lalu apa lagi? D. Dendam. Dendam itu sampai kapanpun akan ada itu Pak. Maka dendam itulah penyakit yang menular. Orang mati meninggalkan harta warisan. Hartana nanti bapak ini meninggal, harta bapak ada. Kalian bagi-bagi yang elok-elok membagi ya nak. Yo Pak. Apa tuh? Ruko. Aduh 3, kalian berampe. Baat 3 tuh. Dijual buliah. Asal dibagi elok-elok jadi kau jangan tak diage yo. Kalau yang muko itu jan. Itu ada 5. Nggak punya apa? Cino punya. Jangan komen lagi. Oh yo. Jadi Pak, ya itu aja lah yang 3 tuh. Tapi ada ladang, sawah. Kalian bagilah elok-elok. Yo. Kan enak awak mati meninggalkan harta warisan. Mati meninggalkan harta dengki. Nah, apa kayaknya mau meninggal. Jadi apa pesan diang, kalau apa beko meninggal, jangan kalian datang-datang ke rumah etek kalian tu. Mengapa etek kalian tu lah yang membuat apa sampai kini tidak sukonya? Bapak berarti apa dengki jo etek tu? Iyo. Maka awak tinggalkan warisan dengki ni joang sampai 7 keturunan. Ngeri Pak. Dengki. Makanya yang 4 ni bahaya. Kalau sudah dengki itu, solat kita terbayang etek kita itu pun tak khusyuk solat. Bagaimana mau mahabbah ilallah sedangkan terbayang terus kepada orang yang kita dengki? Gak akan bisa mahabbah. Apalagi sombong. Hati-hati sombong nih. Sombong itu pakaian Allah. Jangan kau pakai pakaianku dalam hadis qudsi. Jangan kau pakai pakaianku. Kalau kau pakai pakaianku, ku masukkan kau ke dalam neraka. Gitu kata Allah Pak. Sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Karena punya harta. Di atas langit masih ada langit. Jangan kita sombong. Kadang-kadang tengoklah. Itu ada iklan-iklan di sekarang udah mulai pula awak kalau nengok Anabak channel ada iklan. Udah mantap kalau udah pakai iklan nih Pak.
udah mulai cair itu. Nanti kalau cair alhamdulillah untuk masjid kita ya kan Pak ya. Nah, kalau udah kita buka YouTube ada iklannya berarti sudah mulai banyak penontonnya itu. Jadi sering di iklan tuh ada iklan tuh kadang-kadang menghina orang dengan kesombongan. Rupanya yang dihina itu lebih kaya daripada yang menghina. Itu sering iklan Thailand itu. Masya Allah, jangan sombong. Awak punya mobil Toyota, sombong. Orang punya mobil Hammer, lebih hebat Hammer. Orang punya mobil Hammer, ternyata yang lain lagi punya mobil macem-macem lah, BMW segala macem. Aduh, udahlah, tak usah sombong. Masih ada yang lebih hebat daripada kita. Kalau sombong itu bisa dari penampilan, bisa juga dari ucapan. Sombong, tunjukkan apa yang punya, nggak usah lah. Biarlah awak saja yang tahu apa yang kita punya. Karena sesungguhnya kekurangan kita pun orang tidak pernah tahu. Ngapai kelebihan kita pun kita tengokkan ke orang. Nah itu, tak akan bisa kita mahabbah ilallah kalau punya penyakit sombong. Di 4 tuh, itulah intinya saja. Belum yang lain-lain, ria lagi, sum'ah lagi, panjang ceritanya lah Bu. Nah itu aja lah sampai kaji kita malam koyo. Nah, besok kita sambung lagi dalam pertemuan bulan Muko. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sampai pembahasan kita nanti masalah sifat 20. Mudah-mudahan ini akan jadi benteng buat anak-anak kita, buat benteng pula buat kita semua. Sama-sama kita belajar. Karena sekarang kalau tidak ada benteng ahli sunnah wal jamaah ini bahaya. Bahaya sekali anak-anak kita terutama. Karena anak-anak kita belum paham bagaimana makrifat kepada Allah, mengenal Allah itu. Sehingga nanti masuk yang ini diterima pula. Akhirnya pulang ke rumah dia pun sudah menyala-nyalakan dan mengapir-ngapirkan kita pula. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi semuanya yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saruja. Mungkin pernah ketarik ya. Pas duduk ketarik, pas duduk ketarik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan